Wat-tasi'a asyar utawi adab kiai yang ke-19 yaitu Allah yastangkifa, hendaknya tidak gengsi si kiai itu, tidak malu anistifadatima, untuk mengambil ilmu tentang sesuatu la ya'lamuhu, yang si kiai itu belum mengerti, mimman huwa dunahu mansiban, dari orang yang mana orang itu ada di bawahnya, mansiban secara pangkat, au nasaban atau secara nasab, au sinnan atau secara umur. Kiai jangan malu bertanya kepada siapapun. Bal tetapi yakunu, hendaknya ada si kiai itu harison, bersemangat, alal faidati, atas faidah ilmu, haitsu dimanapun kanat ada si faidah ilmu itu. Fa innal hikmah, karena sesungguhnya ilmu itu dhalatul mu'min, barang hilangnya orang mukmin. Ilmu itu ibaratnya milik orang mukmin yang hilang. Yaltaqitu, hendaknya si mukmin memungut hikmah itu, haitsu dimanapun wajadaha, dia mendapatkannya. Qala Sa'id ibnu Jubair, jaturu ya? Enggak parang turu. La yazalur rajulu aliman ma ta'allamal ilma. Tiada henti orang itu terus menjadi alim selagi dia belajar ilmu. Fa idza taraka ta'alluma, maka jika si alim telah meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa, dan dia menyangka bahwa dirinya benar-benar tidak butuh ilmu, waqtafa, dan merasa cukup, bima indah, merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya, fahuwa ajhalu ma yakun, maka dia itu menjadi sebodoh-bodoh orang. Wa ansyada ba'dul Arab, wa ansyada, telah melantunkan nasyid syair, ba'dul Arab, sebagian orang Arab. Walaisal amatu lassu'ali wa innama tamamul amatu lussukuti alal jahli. Walaisal amatu lassu'ali, bukanlah buta itu, lassu'ali, lama bertanya atau banyak bertanya, wa innama, akan tetapi, tamamul ama, benar-benar sempurna buta seseorang, tulus sukut alal jahli, telah lama diam atas kebodohan. Wong enggak ngerti menengai diam, itu loh yang namanya tamamul ama. Benar-benar telah sempurna kebutaannya, kebodohannya. Bodoh itu bukan banyak bertanya. Bodoh itu goblok meneng. Wa kana jama'atun minas salaf yastafiduna min talabatihim. Adalah segolongan ulama salaf yastafiduna, mengambil faedah ilmu, bertanya, min talabatihim, dari murid-murid mereka sendiri.
ma tentang sesuatu laisa indahum yang tidak ada pada mereka. Wasahha riwayatun wasahha dan telah sahih riwayatu jama'atin riwayat sejumlah orang minas sahabati dari para sahabat anit tabi'in dari para tabi'in. Jadi kalau tabi'in meriwayatkan dari sahabat biasa. Ini sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Karena kebetulan yang tahu tabi'in. Enggak apa-apa. Yang senior mencari riwayat hadis dari yang junior boleh. Wa ablagh min dalika adalah lebih nemen dari hal itu, yaitu qiraatun Nabi. Nabi membaca Quran sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab, di depan Ubay bin Ka'ab. Harusnya Ubay sing maca deres di depan Nabi, sorogan. Pernah Nabi yang baca kepada Ubay bin Ka'ab. Aneh lah. Wa qala, Nabi bersabda, amaranillah an aqra'a alaika. Allah memerintahkan saya supaya saya membaca Quran kepadamu, di depanmu. Baca ayat yang mana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wa qala al ulama min fawaidihi alla yamtani al fadil min al akhdhi anil mafdul. Di antara faedah-faedah ilmu, hendaknya seorang tidak enggan. Allah yamtani, hendaknya tidak enggan, tidak mencegah diri. Al-fadilu, orang yang lebih unggul. Minal akhdi, mengambil ilmu. Anil mafdul, dari orang yang ada di bawahnya. Wa qala al-Humaydi wa huwa tilmidhu Syafi'i. Imam al-Humaydi dawuh, padahal al-Humaydi itu murid dari Imam Syafi'i. Sahibtu Syafi'iyya min Makkah ila Misra. Saya menemani Imam Syafi'i dari Makkah menuju Mesir. Fakuntu astafidu minhu masaila. Selama perjalanan saya mendapat faedah ilmu, bertanya dari Imam Syafi'i banyak masalah. Wa kana yastafidu minni al-hadis. Dan adalah Imam Syafi'i dari saya mendapatkan hadis. Saya bertanya tentang banyak masalah, Imam Syafi'i dari saya bertanya tentang hadis. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, ini juga murid Imam Syafi'i. Qala lana as-Syafi'i. Qala dawuh lana kepada kami as-Syafi'i, Imam Syafi'i. Antum a'lamu bil hadis minni. Engkau wahai Hambali lebih tahu tentang hadis daripada saya. Fa idza sahha indakumul hadis, jika ada hadis sahih padamu, faqulu lana,
maka katakan hadis sahih itu kepada kami, hatta na'khudha bih, hingga kami memeganginya. Padahal gurunya itu pesan pada muridnya, kamu yang lebih tahu tentang hadis. Kalau ada informasi hadis baru, sahih, aku kandani ya, sampaikan kepada saya, biar kami juga memegangi hadis itu. Enggak ada gengsi, enggak ada malu tentang ilmu. Wal isrun, adab yang ke-20. An yastaghila bit tasnif wal jam'i wat ta'lif. Hendaknya kiai sibuk mengisi waktu dengan menyusun kitab, wal jam'i, mengumpulkan tulisan-tulisan, catatan-catatan disusun rapi, dikumpulkan jadi bunga rampai. Ya. Wa ta'lifi, dan mengarang kitab. Ada sifatnya tasnif, hanya mengkodifikasi, ngumpulkan sana-sini, sana-sini. Ada yang sifatnya al-jam'i, hanya koleksi saja. Koleksi dari kalimat-kalimatnya siapa, lalu semacam di clipping. Ada yang sifatnya taklif, memang mengarang ya. In kana ahlan lidzalik, jika si kiai itu memang ahli untuk melakukan tulis-menulis tadi. Fa innahu, sungguh si kiai itu yattali'u, mengetahui ala haqaiqil funun, atas berbagai hakikat bidang ilmu, wa taqaiqil ulum, dan mengetahui detailnya ilmu, jelimetnya ilmu, lil ihtiyaji ila kathrati taftish, karena membutuhkan banyak penelitian. Kenapa kalau nulis harus orang yang punya ahli? Nulis itu butuh membaca, meneliti yang mau ditulis itu sudah benar apa belum. Sebelum ditulis harus diteliti, dicek. Wal mutola'ati, dan butuh telaah. Wal murojaati, butuh murojaah, dibaca kembali, dicek kembali, check and recheck, sebelum dimasukkan dalam kitab karangannya. Sehingga butuh keahlian. Ya, in kana ahlan lidzalik. Wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi, yang demikian itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Khatib al-Baghdadi, yusabbitul hifdha, menulis itu bisa memantapkan hafalan. Orang hafal banyak, kadang enggak semata-mata karena hafalan, tapi karena dia menulis. Saya itu diperintah Kiai Mas Duki menulis balaghah. Oh, Kiai Muhdor. Ya gara-gara menulis itu akhirnya jadi dosen balaghah. Banyak ingat balaghah karena diperintah menulis. Ya. Saya sama Kiai Mas Duki diperintah nulis Hizib Nawawi. Sekali menulis langsung hafal. Jadi menulis itu baik, memantapkan hafalan, menulis itu. Ya. Sampean meskipun mampu membeli kitab, enggak apa-apa sampean itu sengaja enggak beli kitab. Beli aja buku garis, lalu biasanya saya ngaji 2 halaman, 3 halaman. Sebelum ikut ngaji saya sudah nyalin dari teman pakai tulisan.
Hatam kitab sama juga hatam, tapi dari tulisan sendiri. Itu lebih mantap daripada yang langsung beli kitab. Banyak orang kuno itu ngaji Fathul Qorib itu loh tulisan tangan. Kata Ki Said Agil di Ponegoro, itu kalau nggak salah murid dari Mbah Hasan Besari. Karena dalam bukti sejarah artefak atau apalah, bukti sejarah memang bukan hanya artefak. Itu ada Fathul Qorib tulisan tangan milik Diponegoro. Lah orang dulu itu kayak begitu. Ternyata telaten nulis itu soro, tapi yo gak lali-lali, Mas. Sabit menancap. Ya rodok soro, ya. Enggak apa-apa. Heman karo maknani, nulis karo maknani, itu lebih lama ingatannya daripada ngene tok. Ya ngono tok somben lali. Nek maknani, ya dengar, terus angen-angen, terus menulis tiga kerja. Apalagi setelah ngaji di mutolaah maneh karo koncone sing kurang, Mas ki maknane apa, Mas? Sebelum budal ngaji di mutolaah maneh. Wes telaten ngono, tamat, ya selesai. Dari awal sampai akhir tahu isinya. Ditelateni Mas ya. Yusabbitul hifdho, menulis itu memantapkan, menancapkan hafalan. Wa yudzakkirul qalba, mengingatkan hati. Wa yusahhizu dzihna, menajamkan pikiran, ngelandepne pikiran. Wa yujidul bayan, dan bisa menjelaskan, menyampaikan presentasi dengan baik. Gara-gara menulis itu akhirnya dia juga bagus dalam mempresentasikan. Wa yuksibu jamilal dzikri, dan memberikan daya ingatan yang bagus. Memberi daya ingatan yang bagus. Wa jalilal ajri, pahala yang besar, pahala yang agung. Wa yukhallidu ila akhirid dahri, dan menulis bisa membuat langgeng sampai akhir masa. Sampai segini ini, kita masih bisa baca Quran yang umurnya sudah 1400 tahun lebih, karena ada tulisan. Hari begini masih membaca tulisannya Imam Syafi'i, padahal sudah 1200 tahun lebih. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menulis, ya, sempatkan menulis. Kalau perlu, sekiranya santrinya enggak banyak, zaman gunakan aja untuk banyak menulis. Menulis bahasa Jawa dengan kitab yang sama. Kapan lagi karena zaman Jawa Barat nulis bahasa Sunda gitu. Atau Muktatofat itu sama terjemah Sunda. Iya enggak apa-apa. Yang Madura Muktatofat itu terjemah pakai Madura, ya. Atau Translate ke Inggris. Itu kalau pakai bahasa asing diunggah di medsos, yang yastafid, yang ambil manfaat semakin banyak gitu. Kalau pakai Madura tok, yang bisa baca orang Madura tok ya. Enggak apa-apa. Edisi Muktatafat berbahasa
Inggris diunggah. Wal aula an ya'taniya bima ya'ummu naf'uhu. Sebaiknya kiai memperhatikan, peduli dengan ilmu yang manfaatnya itu merata, umum. Nulis yang manfaatnya akan diambil oleh banyak orang. Beberapa bikin buku saku, ya dah. Beberapa catatan tentang wudhu. Tulis saya. Seperti yang sering kami sampaikan kalau ceramah, bagaimana mbak-mbak, ibu-ibu yang habis dirias wudhunya. Ya, ada di ceramah saya, harus cuci muka dulu. Setelah bersih baru wudhu. Tidak sah bedak berlapis-lapis langsung wudhu. Satu, menghalangi air wudhu. Ada beberapa jenis bedak yang gunanya untuk menutup pori-pori. Maunya sepanas, sesumuk apapun nggak berkeringat. Sehingga wajah tetap berkilau maunya. Nah karena ada yang berfungsi menutup pori-pori, berarti bedak berlapis-lapis menghalangi air wudhu. Ya, kalaupun langsung diwudhu itu diusuk-usuk, maka air wudhu itu bercampur dengan bedak, sudah tidak jadi mutlak, enggak jadi air mutlak, enggak tohir mutahhir, juga enggak bisa dipakai wudhu. Zaman membuat catatan kecil, buku saku, ya, menyangkut wudhu, diunggah. Itu kadang orang awam butuh kayak begitu. Imam Syafi'i mengapa tidak wajibkan baca basmalah sebelum wudhu? Ya, karena kesahihan hadis Sammillah, bacalah bismillah sebelum wudhu, kesahihannya masih diperselisihkan. Buat catatan kecil. Sehingga jatuhnya enggak sampai wajib. Paling-paling hanya sunnah. Sunnah itu pakai dalil umum. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dari bismillah, maka barokahnya dipotong, berkurang. Jadi telaten aja, bikin catatan kecil, dicetak, diunggah. Orang sekarang butuh kecil-kecil itu. Sebaiknya kiai peduli dengan sesuatu yang manfaatnya bisa umum, bisa merata. Wa taksurul hajatu ilaih, dan memang banyak diperlukan, banyak hajat kepadanya. Wa yatruku tatwil al-mumillah, hendaknya kiai meninggalkan pembahasan terlalu panjang lebar. Al-mumillah yang membuat bosan. Ya, ojo membahas sesuatu sampai berbelit-belit. Wah, kayak profesor. Jangan pakai rumus. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Pakailah rumus kiai. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Kalau bisa singkat, mengapa diperpanjang? Ojo diwalik. Kalau bisa diperpanjang, mengapa disingkat? Ojo. Hendaknya kiai meninggalkan tatwil, membahas terlalu panjang lebar. Al-mumillah yang membosankan, tapi juga wal ijaz, jangan terlalu singkat. Al-mukhillah
yang bisa merusak makna. Informasinya jadi nggak lengkap gara-gara tulisannya terlalu singkat. Kecuali puisi atau apa. Satu kata pun boleh. Ya. Dulu ketika ada gubernur melakukan kulkarisasi di Jawa Tengah, sembarang serba dicatku kuning. Gusmus tampil membacakan puisi, salam kepada yang terhormat, izinkan kami akan sampaikan puisi kami. Judulnya Jawa Tengah, kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu kata pun sudah mengena, menyindir banyak orang. Ya. Tempo hari bikin puisi apa itu? Kalau nggak salah semacam terus ada kalimat bla 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 rasa ini, bla 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 rasa ini, demokrasi rasa dinasti. Wassalamualaikum. Ya, betapa kadang itu orang itu munafik. Nggak sama antara casing dan isinya. Casingnya demokrasi, tapi substansinya dinasti. Itu enggak podo dohir karo batin, itu namanya munafik. Khilafu dohir alal batin. Antara de jure dan de facto enggak sama. Antara yang formal dan isinya beda. Harusnya casing itu ya sama dengan isinya, substansinya. Ditulis di kualitas ekspor, kualitas internasional quality, isinya lokal, ngapusi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu panjang yang membuat bosan, jangan terlalu singkat yang bisa mengurangi makna. Ma'a i'ta'i kulli musannafin ma yaliqu bih. Peserta tetap memberikan setiap kitab karangan ma yaliqu bih, apa yang kira-kira layak dengannya. Ngarang nahwu untuk tingkat aliyah, ya yang kira-kira pantas untuk tingkat aliyah. Ngarang nahwu untuk tingkat S1, ya yang sekiranya pantas untuk S1. Saya itu andai diberi perkenan bukan menata kurikulum ya, kira-kira kayak apa. Jurusan bahasa Arab S1 itu setidaknya alal aqal ya, itu menguasai mutamimah. Yes, pokoknya harus hatam mutamimah itu. Nahwu 1 sampai nahwu 4. Jadi nahwu 1 ya kitab mutamimah sampai elek. Cuma hanya sampai misalnya kana wa akhwatuha. Nanti nahwu 2 dhanna wa akhwatuha plus mansubat. Nahwu 3 majrurat sama majzumat. Nahwu 4 tatbik, mempraktekkan mulai awal sampai akhir. Jadi taman S1 wis pengalaman ngutek-ngutek kitab mutamimah. Sekarang modelnya kan nahwu 1 marfu'at, ambil dari berbagai kitab. Yang nahwu 2 mansubat, ambil dari berbagai kitab. Mahasiswa kurang punya rujukan akhirnya. Nanti untuk pasca itu pendalaman.
eh, pendalamannya tetap pakai terusannya mutamimah, pakai Kawakibud Duriyah. Penugasan minggu depan presentasi dari kitab Kawakibud Duriyah, ya, yang mubtada wal khobar. Minggu depan presentasi tentang kana wa akhwatuha. Minggu depan presentasi tentang inna wa akhwatuha. Dan harus semuanya diambil dari Kawakibud Duriyah, jangan sampai ada yang kelewatan. Pendalaman. Dan tugasnya pakai tulisan tangan. Kalau enggak tulisan tangan, copy paste. Browsing, ambil sana sini, jret dadi. Bukan karya sendiri, gak situ nulis, Mas. Padahal perlu nulis itu biar sabit, biar menancap, ya, biar enggak gampang lali. Nah, kayak begitu. Terus nahwu untuk program doktor itu perbandingan dan pengembangan. Plus kalau bisa kritik. Pengembangan, perbandingan, terus kritik aliran. Belum fit. Itu punya teori nahwu modern, disederhanakan. Enggak ada mubtada khobar. Yang ada itu subjek predikat. Enggak usah disebut fa'il, khobar, maf'ul, enggak perlu. Yang perlu itu subjek, predikat, objek, terus keterangan. Itu model belum fit. Enggak apa-apa. Namanya program doktor yang melakukan kajian, pendalaman, perbandingan, lalu kritik. Presentasinya ke sana. Dan kalau bisa juga sampai nahwu 1, 2, 3, 4. Yang semuanya setiap presentasi itu jangkauannya perbandingan, pengembangan, kritik. Itu nalar nahwunya semakin luar biasa. Nah, itu kira-kira silabus nahwu untuk S1, S2, S3. Itu otomatis bisa nulis. Ya. Saya enggak tahu juga apa kayak begitu apa enggak. Intinya itu S1 masih taraf pembekalan dan mengasah. Terus S2 pendalaman. S3 pengembangan, perbandingan, kritik. Biar semakin tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Tetap memberikan kepada setiap karangan yang sekiranya pas, cocok, layak. Wala yakhruj tasnifuhu min indi qabla tahdzibihi. Atau wala yukhrij, jangan mengeluarkan, jangan mengeksplor, jangan mengunggah, jangan mengupload karangannya min indi dari sisinya qabla tahdzibihi, sebelum diedit, sebelum koreksi, sebelum dibetulkan. Ya, dilakukan editing, tulisannya, hurufnya, titik komanya, lalu diksinya, milih kata harus benar. Oke banget, sak dalil-dalile, terus disebar ke teman-teman, mohon dibaca, dikoreksi, diulangi lagi, oke baru diunggah. Ya. Baru dikeluarkan istilah. Wa tikrarin nadhar, dan sebelum berulang-ulang dicermati, dilihat fihi karangan itu, wa tartibi, dan disusun sesuai dengan logika yang sehat, namanya sistematis ya.
Wa minan nas man yungkiru tasnif wa ta'lif fi hadha zaman. Ada di antara ulama yang menentang ngarang kitab, nyusun kitab di akhir zaman ini. Ora wae ngarang, ya salah. Meskipun sudah banyak kitab fikih, tetap setiap zaman harus ada yang nulis. Judulnya sama, bab-babnya sama, tema-temanya sama. Cuma sekarang itu perlu nulis juga, karena ada masalah baru yang di zaman Imam Syafi'i belum ada. Maka fikih yang kau tulis di zaman sekarang, itu fikih lama, plus ada pembahasan masalah yang terjadi sekarang. Yang zaman Imam Syafi'i masalah itu belum ada dan belum ditulis. Nanti 50 tahun ke depan harus ada ulama yang nulis fikih lagi. Ya, ditambahi masalah yang ada di zaman itu. Ya, bagaimana hukumnya sholat puasa bagi astronot? Ya, apa sholat subuh ngenteni fajar keluar, lebih fajare masuk. Nah, kayak begitu. Harus ada ulama yang ngarang kitab bahas tentang sholat orang yang jadi astronot. Ya. Orang yang di kutub selatan, di kutub utara, mataharinya setengah tahun, gelapnya setengah tahun, sholatnya setengah tahun pisan, ngawur. Kayak begitu itu, harus ada yang nulis. Biyen durung ono bayi tabung. Sekarang harus ada yang nulis fikih tentang hukum bayi tabung. Ya. Lebih dari sekedar bayi tabung, itu bayi assembling. Bayi hasil rakitan. Tapi enggak rakitan dari banyak mani. Yuk diambil maninya, dilakukan analisa kromosom. Dari sekian banyak sel mani itu, diambil kromosom yang baik-baik. Ya, diambil sel telur, sekian banyak sel telur, ovum diambil kromosom yang baik-baik. Dari kromosommu yang baik-baik itu dirangkai menjadi calon zigot. Boleh apa enggak kayak begitu? Berharap meskipun orang tuanya rada ireng-ireng, rada elek-elek didik, nanti melahirkan keturunan sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu berkualitas tinggi. Itu bayi assembling. Koyok produknya mas, assembling. Boleh gambar kayak begini? Itu perlu bahasan fikih. Dan mumpung orang itu biasanya kalau ditakdir Allah jadi ulama, jadi kiai, karena dia banyak berzikir, terus adabnya enggak banyak sibuk ngurusi dunia, enggak usah rebutan jabatan. Akhirnya ide itu banyak keluar. Eman kalau kiai yang banyak ide keluar lalu enggak ditulis. Dan wajar kalau kiai banyak ide keluar, ya memang wiritanya cukup, pikirannya padang, terus enggak ruwet dengan rebutan dunia, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada golongan ulama yang menentang ngarang kitab ala man dhaharat ahliyatuhu, bagi orang yang nyata-nyata terbukti keahliannya, expert, pakar, wa urifat ma'rifatuhu, dan dikenal pengetahuannya. Walau wajah tidak ada alasan lihadzal ingkar, tidak ada alasan untuk menentang ngarang kitab ini. Wong ngarang kitab kok diharamkan? Ya, enggak ada alasan. Mbah Hasim ngarang.
illat tanafus baina ahlil ansor, kecuali karena persaingan di antara para orang-orang yang hidup di zaman itu. Ngarom nih mulai wegah disaingi. Dek dewe ngarang tapi ngelarang orang lain, ngarang. Berarti faktornya wegah disaingi. Wa illa jika tidak, faman tasarrafa fi midatihi, barang siapa berbuat fi midati dengan tintanya, wa waraqi dan dengan kertasnya, bikitabati mayasa, dengan menulis apapun yang dia mau, min as'arin puisi kah, au hikayatin mubahat, atau cerita-cerita boleh, cerita jenaka, kancil mangan timun, ditulis maneh, au ghairi dzalika, atau yang lain-lain, layung karu alai, dia enggak bisa ditentang, enggak bisa dilarang. Wong nulis barang mubah aja enggak dilarang. Apa maneh nulis ilmu agama. Ya malah penting banget. Nulis itu perlu. Budaya Jawa biar enggak hilang. Yang masih ingat permainan lokal, gateng. Mbak-mbak wis ora iso gateng. Ya. Apa gateng? Mbak ya ditulis maneh. Gateng itu permainan Jawa begini. Filsafatnya kayak begini. Gunanya kayak begini. Ya. Peralatannya ini. Syukur ono contoh terus di foto atau di video, ya. Jadilah buku tentang permainan lokal. Terus ngai kecek itu, apa itu? Ramai ekor bekel ya kecek. Itu main apa biyen nek ngaran? Urunan kecek sebuluhan ya. Terus di ya ono gacone ta. Kena jupuk menang kene. Enggak kena ganti kuno ya. Itu wis gak usum ya. Ben anak putih itu ngerti di setiap zaman orang punya kreasi untuk ngisi waktu. Dan sekarang gak game-gamean. Tapi kan bangsa kita dalam game-gamean itu pengakses, pemakai, konsumen, bukan melahirkan. Eman. Terus game-gamean itu kan sifatnya egois, individualistik. Kalau dulu senantiasa ada makna kebersamaan. Terus gedrik. Apa gedrik? Ditulis mana mas? Sikili engklek ini. Garis. Ya. Nek zaman kalah. Ngene. Kalau oleh mau itu kudu melangkah. Wis gak usum ya. Kasti. Apa iki? Gobek sodor. Wis gak usum ta? Diusumne maneh. Ditulislah. Wong nulis kayak begitu itu boleh, apalagi nulis tasawuf, nulis hadis. Loh, kok ono kiai melarang menulis aneh. Terus mbiyen ono tolosan. Tolosan ini dilik-dilikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha tasarrafa, jika orang bertindak, fihima dengan tinta dan kertasnya,
bitaswidima dengan menulis sesuatu yuntafa'u bi yang bisa diambil manfaatnya min ulumi syar'i dari ilmu-ilmu syariat wa alatiha dan alatnya ilmu syariat nahwu sorof fa'aula alla yungkaru alaihi maka lebih pantas untuk tidak ditentang, lebih pantas untuk tidak dilarang. Wong nulis puisi saja boleh, nulis buku tentang permainan boleh. Lah kalau menggunakan tintanya, kertasnya untuk nulis ilmu syariat lebih boleh. Kok malah ditentang ini bagaimana? Ojo gampang ngelarang Amma man la yata'ahhalu lidzalik. Adapun orang yang tidak punya keahlian lidzalika untuk menulis fal ingkaru alaihi maka menentang hal itu mutajihun cukup beralasan ya. Wong ka entos ngarang itu perlu dicegah, perlu ditentang. 5 karena sesuatu yatadammanuhu yang terkandung di dalam karangan yatadammanu yang mengandung hu ing ma minal jari ane mengandung kebodohan wa taghriri man yaqifu ala dzalika tasnif dan bujui menipu orang yang membaca atau melihat karangan itu dikira kalangan ulama besar ternyata ecek-ecek kaleng-kaleng ya wali kaunihi yudayyi'u zamanahu dan karena ngarang bagi yang enggak ahli itu akan menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, mbok nggih baca nggih wiritan ngarang yo ka entos fima lam yutqinhu untuk suatu hal yang dia tidak menguasainya, tidak itqon, tidak mantap. Wa yada'ul itqan alladhi huwa ahra lahu dan meninggalkan memantapkan ilmu. Mestinya lek durung ahli itu apalan, membaca, praktek, apalan, membaca, tatbik, aplikasi. Sampai berkali-kali terus menjadi keahlian, baru nulis. Ya, gara-gara enggak punya keahlian nulis, nyanyiakan waktu, buang waktu, dan meninggalkan upaya itqon. Alladzi wa ahralahu yang mana itqon itu lebih layak, lebih pantas baginya. Dah al-babu sadis fi adabil alim fi durusi. Al-Fatihah.